Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-29. Kita membaca Yesaya pasal ke-29 ayat yang ke-17 sampai dengan 24 ya. Yesaya 29 17 sampai 24. Saya akan bacakan ayat tadi ini. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata, orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Nama Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk renungan pada pagi hari ini. Tuhan menolong kami meskipun hamba-Mu tidak bisa hadir secara fisik. Tuhan yang menolong melalui media yang ada ini bisa memberkati jemaat Tuhan dan kami semua boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang semakin melihat kemuliaan Tuhan, mendengar pekerjaan Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kami boleh terus dikuduskan oleh Roh-Mu yang bekerja melalui perenungan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ini minggu ini adalah minggu ke-12 ya. Ini minggu ke-12 after Trinity Sunday, after Trinitatis, dan tema untuk minggu ke-12 menurut kalender gereja ini adalah tentang gambaran klasik ya, depiction yang klasik tentang kerajaan Allah, yaitu orang buta melihat ya, orang tuli mendengar, dan orang bisu berkata-kata ya. Tadi kita membaca ini ya, Paulus yang juga sempat dibuat buta selama beberapa hari sebelum akhirnya Tuhan mencelikkan dia kembali dalam pembacaan Alkitab ya. Kita tahu juga di dalam kehidupan Yesus Kristus pelayanannya, dia melakukan ini ya, menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan intinya saya dengan mata yang melihat, dengan telinga yang dibuka, telinga yang mendengar, ya di sini manusia itu bisa membaca firman Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, dan dia bisa melihat dunia ini sebagai dunia yang diorder, diciptakan oleh Allah, yang bahkan juga ditebus oleh Allah, dan melihat sesama manusia sebagai yang juga dikasih oleh Allah. Jadi ini bukan hanya bicara tentang mujizat yang berhenti hanya kepada penglihatan saja, tapi melihat untuk apa ya, mendengar apa gitu. Itu adalah pertanyaan yang penting yang seharusnya dijawab oleh saudara dan saya. Nah, sekali lagi ya, saya kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-29 ini ya. Sebetulnya kalau kita mau lengkap kita mesti membaca dari ayat yang pertama, supaya kita lebih jelas di sini ya apa konteksnya. Tapi karena keterbatasan waktu kita membahas dari ayat 17 saja gitu dengan penekanan mungkin 4 atau 4-5 ayat yang pertama gitu. Mulai ayat 17 ya, di sini dikatakan tentang Libanon. Apa sih kepentingannya Libanon ya? Apa sih range of meanings atau apa ini spektrum ya, spektrum of meanings yang terkandung di dalam istilah Libanon. Nah, so kalau kita membaca ya di dalam Mazmur 104 ya misalnya, Mazmur 104 kita membaca bagian ini ya. Mazmur 104 ayat 16 saya akan bacakan. Psalm 104 ayat yang ke-16 saya membaca.
kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Jadi kalau sudah membaca di dalam Mazmur itu tadi ya, Mazmur pasal yang tadi kita baca, Libanon itu agaknya saya memiliki certain konotasi diciptakan, ditanam, ya, dibuat oleh Tuhan sendiri. Mengapa saya konsep seperti ini penting di dalam Yesaya ya, karena seringkali saya apa yang kita lihat di dalam ciptaan ini sebetulnya banyak dikotori oleh manusia. Tentu saja ini bukan apa ya, bukan satu statement yang selalu mutlak dalam pengertian ini. Tuhan juga mengundang kita untuk mengelola creation for sure gitu ya. Saya percaya kita yang sudah sering belajar ini ya Pak, Christian philosophy ya, kita sudah akrab sekali dengan konsep seperti ini. Tapi poin yang mau kita katakan adalah seringkali yang dikerjakan oleh manusia, apa yang dibuat oleh manusia, ya, Menara Babel gitu misalnya, itu nggak membawa kebaikan pada ciptaan, tapi justru merusak. Nah, jadi dunia ini seperti dunia jadi upside down gara-gara ya, dikacaukan oleh manusia. Nah, maka di sini kepentingan dari Lebanon waktu dikatakan ya, ini adalah ya, gambaran yang pristine gitu ya. Ini gambaran yang seperti kayak belum yang masih untouched gitu ya, saya. Ini ditanam oleh Tuhan sendiri ya. Dan kenapa konsep seperti ini penting ya, saya? Karena waktu kita mau mendoakan, kita mau menggumulkan tentang apa ini recreation ya, saya. Kita bukan recreation itu dilakukan oleh Tuhan sendiri gitu. Kita mesti menyadari dengan humble ya, dengan rendah hati bahwa seringkali perbuatan saudara dan saya, perbuatan kita ini merusak pekerjaan Tuhan, mengganggu creation, sehingga Tuhan waktu memulihkan yaitu mengajak kita untuk percaya bahwa Dialah pencipta yang sesungguhnya. Entah nanti akhirnya kalau Tuhan akan melibatkan kita lagi dan tidak, itu urusan belakangan, tapi tetap mengakui Tuhan sebagai recreator, dia bukan hanya creator, tapi dia juga adalah recreator. Ini konsep yang penting ya, kalau kita mengumulkan tentang reformasi, kita mengumulkan tentang restorasi, kita mengumulkan tentang perubahan yang sejati, transformasi dan sebagainya. Jangan lupa ini motif Libanon ini ya. Motif Libanon ini mengajak saudara dan saya untuk rendah hati melihat apa yang selama ini sudah kita kacaukan gitu, sudah kita bikin chaotic ya. Lalu terus kemudian mengingatkan pekerjaan Tuhan yang asli, yaitu pada mulanya gitu, yang tidak dicampuri oleh human cultivation ya di dalam hal ini ya, seperti kayak pohon-pohon aras di Lebanon itu ya. Nah, itu memberikan kepada kita dorongan ya, kerendahan hati untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. By the way, kalau sudah melihat di sini kan ini cerita Yesaya ini kan masih sangat kental dengan Sion teologi gitu kan ya. Itu kan Yerusalem ini kan sebetulnya ya sudah terkepung ya, tapi terus kemudian akhirnya luput juga gitu ya, luput juga. Nah, sudah di dalam zaman itu ya, ini menjadi satu kebanggaan bagi mereka untuk menyombongkan diri, dan padahal mereka bukan nggak ada kekurangan, padahal ini diluputkan ini sebetulnya kesempatan dari Tuhan supaya umat Tuhan kerajaan selatan ini bertobat gitu, tapi ternyata tidak, mereka malah bermegah berpikir tuh, lihat kan kita nggak akan pernah jatuh, yang jatuh kan kerajaan utara gitu kan ya, kerajaan utara yang jatuh, kita nggak akan pernah jatuh kan, ini gunung kudus Tuhan, ini kan Sion gitu, Sion nggak akan pernah kolaps dan sebagainya. Akhirnya kita tahu di dalam sejarah 586 before Christ akhirnya toh kolaps juga itu Yerusalem ya, Sion gitu. Tapi ini belum ya, saya belum, ceritanya ini adalah di dalam satu cerita ini Yerusalem itu ya kehidupannya itu sebetulnya juga ada teguran Tuhan, tapi mereka nggak sadar ya tentang teguran itu, mereka malah memegahkan diri bahwa mereka lebih baik daripada kerajaan utara gitu, padahal nanti akhirnya mereka juga akan dihakimi oleh Tuhan. Saudara bisa melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya ya, di dalam Yesaya 29 ini ada kerusakan yang juga diadres oleh Nabi Yesaya sebetulnya gitu. Ya, apa yang kacau sih sebetulnya ya. Nah, saudara bisa membaca di dalam ayat yang di sebelumnya itu, kalau di LAI misalnya, mulai dari ayat 9 dan seterusnya itu ya, itu 9, LAI memberikan judul yang baik, di situ diberikan judul bangsa yang buta ya. Bangsa yang buta. Berarti ini sebetulnya juga nggak lebih baik ya daripada kerajaan utara. Cuma mereka sayangnya tidak menghayati ini secara benar. Ya.
Nah, sekali lagi ya, saya, waktu kita mau mengumpulkan tentang transformasi, pertobatan yang sejati, ya, apa ini reformasi dan sebagainya, itu hal yang pertama ya, saya. Hal yang pertama yang sederhana sekali yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan, yaitu bergantung kepada Allah, the true recreator, ya. Yang mereformasi itu bukan ya bukan saudara dan saya, bukan kita, tapi Tuhan sendiri melalui kita, ya. Ada satu ini ya apa meme sederhana yang dibuat orang ya. Kita terbiasa menyebut apa ini Luther, Zwingli, Calvin itu sebagai the reformers gitu kan. Mungkin 3 reformers yang paling penting itu, meskipun masih ada reformer yang lain gitu ya. Tetapi kita sering menyebut mereka ini reformator gitu kan ya. Terus kemudian satu meme sederhana mengatakan sebetulnya yang mereformasi itu ya bukan Luther, Calvin, atau Zwingli, tapi Tuhan ya melalui mereka. Yang bekerja itu sebetulnya adalah kuasa firman Tuhan, Roh Kudus ya, memakai pemberitaan firman Tuhan, bukan Luther, Zwingli, Calvin sebetulnya. I think itu poin yang penting ya, saya. Meskipun sederhana kita boleh renungkan di dalamnya. Entah itu di dalam skop gereja, skop negara yang lebih besar ya, atau juga bahkan skop yang terkecil seperti keluarga ya. Yang melakukan reformasi, yang menghadirkan reformasi itu sebetulnya adalah Tuhan ya. Makanya di sini keluar motif Lebanon. Saya baca lagi ya ayat ke-17. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Lebanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ya. Kalau manusia lihat hutan seperti kayak ya ini untouched ya, masih apa primitif gitu ya. Masih dikultivate, masih bisa ditebang, bisa dijadikan apa mebel atau perkakas atau rumah dan sebagainya ya. Tetapi justru yang ditekankan Tuhan di sini adalah kebun buah-buahan ya, pohon aras Libanon itu Tuhan sebetulnya ya yang mendirikannya, dia yang menanamkannya, dia memberikan hasilnya, itu adalah Tuhan sendiri. Baru setelah pengakuan ini ya, kemudian kita membaca ayat ke-18 yang menjadi topik khotbah kita atau judul khotbah kita ya. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Apa sih kaitannya 17 dan 18? Sama sebetulnya. Makanya ini motif Lebanon ini penting karena yang memelekkan mata orang buta ya, yang membuat orang tuli bisa mendengar itu hanya Tuhan, saya. Nggak ada manusia nggak bisa melakukannya, saya. Nggak bisa. Saudara dan saya nggak bisa mereformasi mata yang buta, itu nggak bisa, saya. Nggak bisa. Kita mereformasi telinga yang tuli itu gimana caranya coba, saya. Cuma Tuhan yang bisa mengerjakan ini. Makanya motif Lebanon itu penting, saya, di dalam ayat 17 di sini dikatakan ya. Lebanon ya yang ditanam Tuhan ya, kebun buah-buahan yang dikerjakan oleh Tuhan, meskipun oleh manusia dianggap hutan ya, tapi ini sebetulnya adalah karya Tuhan. Demikian juga orang-orang tuli akan mendengar, lalu terus kemudian mata orang-orang buta yang akan melihat, itu sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. True revival ini, saya. Revival yang sesungguhnya, kebangunan rohani, itu adalah purely pekerjaan Tuhan. Sayang saya di dalam dunia modern ini ya, mungkin khususnya sejak dari Charles Finney, seperti seringkali disoroti ya, oleh teolog reform. Lalu orang bisa merasa seperti kayak merencanakan revival, ya, merencanakan kebangunan rohani. Seperti saudara dan saya bisa ini ya, memenuhi syarat-syarat kebangunan rohani. Lalu kalau kita memenuhinya, kalau kita sudah memenuhinya, lalu Tuhan seperti kayak mau nggak mau, dia harus membuka telinga yang tuli, dia harus membuka mata yang buta dan sebagainya, mencelikkan mata yang buta. Ya. Kalau saudara dan saya memenuhi syarat-syarat kebangunan rohani dan sebagainya. Tapi ini nggak cocok ya, saya dengan konsep Alkitab sebetulnya gitu. Ini nggak cocok, bukan hanya dengan teologi reform, tapi ini juga nggak cocok sebetulnya dengan prinsip Alkitab. Karena saudara melihat di sini ya, pekerjaan Tuhan sepenuhnya lah yang membuka telinga orang-orang yang tuli dan yang memelekkan, yang mencelikan mata orang-orang buta. Nah, so bagian ini kontras ya, saudara. Kalau saudara melihat dengan tadi kita katakan kerusakan yang ada di atas, gitu. Saudara kalau membaca ini ya, apa itu di dalam bagian atas, di dalam ayat-ayat masih di dalam pasal yang sama. Tadi kita mengatakan kan ada ini ya, apa itu bangsa yang buta ya, bangsa yang buta di dalam ayat-ayat di atasnya gitu, mulai dari ayat 9 terus 10, 11 dan seterusnya. Dari 9 saja yang saya. Tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Matamu tertutup buta semata-mata.
Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pria, telah ditudunginya. Motif mata ya, saya sudah melihat di sini. Ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Apa susah kaitan mata tertutup di sini? Ketidakmampuan membaca kitab. Ketidakmampuan membaca perkataan Tuhan. Ya. Jadi waktu saudara membaca di dalam ini ya, pembalikan ya, ayat ke-18. Apa itu mata yang dicelikkan? Mata yang dicelikkan itu apa sih, saya? Lalu terus kemudian untuk menikmati apa, saya? Menikmati apa loh, saya? Menikmati perkataan-perkataan kitab seperti dikatakan dalam ayat ke-18 ya. Lepas dari kegelaman dan lepas dari kekelaman dan kegelapan, mata orang-orang buta akan melihat, akan menikmati perkataan-perkataan sebuah kitab. Sudah tentu yang dimaksud di sini adalah penglihatan rohani ya, bukan hanya penglihatan apa itu jasmani gitu. Kalau penglihatan jasmani itu satu hal ya, saya. Ini apa kita bisa nggak buta, kita menyaksikan ini dan itu seperti Paulus juga. I think bukan kebetulan ya Tuhan itu membuat buta ya untuk at least untuk beberapa waktu itu ya di dalam bacaan Alkitab yang tadi kita renungkan bersama. Paulus sebelumnya nggak buta kan ya? Iya nggak buta sih dia betul. Secara jasmani ya dia nggak buta. Tapi apa yang dia lihat dengan mata jasmaninya yang nggak buta itu ya? Dia melihat jemaat Tuhan yang harus dianiaya. Itu yang dia lihat itu. Dia melihat dirinya sendiri itu lebih benar daripada orang lain. Yang dia lihat itu adalah his own self-righteousness. Itu yang dia lihat itu. Buta enggak sih ya, tapi sebetulnya buta saya itu melihat tapi nggak melihat namanya, melihat secara jasmani tapi sebetulnya nggak melihat secara rohani ya. Paulus buta, maka waktu Paulus dibuat buta ya, saya dibuat buta itu dia apa sih saya di dalam ini ya gambaran itu ya, kita melakukan penafsiran ya. Tuhan membuat dia buta ya, berarti dia digelapkan daripada masa lampaunya yang selama ini dia lihat. Nah, Tuhan mau membuka matanya untuk melihat dengan perspektif yang baru. Ada renewal, bukan cuma renewal, regeneration ya di sini ya. Ada pertobatan, ada kelahiran baru yang dikerjakan Tuhan. Tuhan mencelikkan mata Paulus sehingga dia tidak lagi melihat seperti dulu. Ya. Dia tidak lagi melihat jemaat itu sebagai yang perlu dianiaya, tapi dia melihat jemaat seperti yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana jemaat dikasih Tuhan, demikian juga Paulus mengasihi jemaat dan dia ini menjadi cerita hidupnya apa sampai dia mati ya, perubahan ini ya. Sekali lagi ya, saya. Mata yang tadinya seperti melihat itu sebetulnya nggak melihat, saya nggak melihat karena yang dilihat hanya his own self-righteousness ya, yang dilihat itu adalah keburukannya orang lain, bahkan orang lain demikian salah, demikian sesat sampai harus dianiaya ya dan seterusnya gitu. Ini orang yang nggak melihat sebetulnya ya. Tetapi waktu Tuhan bekerja di dalam kehidupan seseorang, ya sudah melihat di situ bagaimana Tuhan itu akan mencelikan dia untuk melihat bersama dengan Tuhan. Dan apa yang dilihat di sini? Sudah melihat ya, perkataan-perkataan kitab. Perkataan-perkataan kitab. Sekali lagi ya, kita baca di dalam ayat yang ke-18. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab. Dan lepas dari kekelaman dan kegelapan, mata orang-orang buta akan melihat. Waktu Tuhan menghadirkan kebangunan rohani, pasti yang nggak mungkin nggak ada itu, yang pasti ada. Itu adalah kegemaran, ya, kesukaan, ya, akan perkataan-perkataan firman Tuhan. Kalau ini nggak ada, kalau ini nggak ada, ya berarti kita nggak bicara revival. Gitu. Berarti nggak ada revival. Revival apa, Kebangunan rohani yang sejati itu ya. Orang itu ada eagerness, ada zeal, ya, ada kerinduan yang nggak bisa dibendung untuk menikmati perkataan-perkataan firman Tuhan, bukan secara ini ya Pak, knowledge pengetahuan cuma apa model classroom type dan sebagainya, bukan itu ini bukan cuma wawasan tapi sebagai jalan hidup ya, sebagai jalan hidup. Karena perkataan-perkataan ini adalah perkataan-perkataan yang hidup, perkataan kebenaran, yang sanggup untuk memerdekakan, yang sanggup untuk mengubah, yang sanggup untuk menguduskan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka sudah melihat di sini ya, orang tuli mendengar, orang buta akan melihat. Ya. Melihat apa, mendengar apa? Ini adalah pertanyaan tentang objek yang sangat penting ya, saudara dan saya
harus dapat menjawabnya. Lalu kemudian kita membaca dalam ayat ke-19, another contrast ya, kalau sudah membaca di sini ya, orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalamnya Maha Kudus Allah Israel. Saya baca versi terjemahan bahasa Inggris ya, sudah. The meek shall obtain fresh joy in the Lord. The meek shall obtain fresh joy. And the poor among mankind shall exalt in the Holy One of Israel. Ini kontras dengan apa, saya? Ini kontras dengan yang di atas, ya. Sebelum kita membaca di atas, ini bicara tentang apa, saya? Ini bicara tentang ibadah yang sejati. Kalau tadi bicara tentang kerinduan, menikmati perkataan firman Tuhan, ini bicara tentang orang waktu ibadah. Ibadahnya itu adalah ibadah yang menyegarkan, ya. Ibadah yang sungguh-sungguh dapat dinikmati. Dinikmati bukan hanya oleh Tuhan, tapi dinikmati juga oleh orang yang beribadah kepada Tuhan. Ada kebangunan ibadah di sini. Nah, ini kontras dengan apa? Kontras dengan bagian yang di atas. Ya. Kalau saudara membaca dalam bagian di atas, ya, itu bicara tentang worship yang cuma eksternal. Ya. Ibadah yang ritual belaka. Ya, saya baca ayat 13 ya, di atas. Ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dari ibadahnya dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ibadah kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, saudara melihat di sini ya. Tidak ada kemungkinan untuk membaca kitab yang dari Tuhan, perkataan-perkataan kitab ya, karena mereka buta ya, dan juga di dalam ibadah pun ya, ibadah jadi nggak bisa dinikmati ya. Nggak ada true joy, nggak ada fresh joy. Ibadah menjadi sesuatu yang melelahkan ya. Ibadah menjadi sesuatu yang membosankan. Ibadah menjadi sesuatu yang sekedar kewajiban agama belaka ya. Kewajiban agama yang ya kita kan orang-orang yang beradab toh, again cultivation, kata kunci cultivation gitu ya. Cultivationnya human tuh mau sampai mana sih batasnya? Peradabannya manusia itu mau sampai kapan? Sekali lagi ya, Libanon itu bukan human cultivation. Ini adalah purely pekerjaan Tuhan. Maka ibadah yang sejati ya, itu bukan human cultivation. Hati-hati ya, hati-hati ya. Khususnya pemimpin-pemimpin gereja seperti saya ya, seperti saya dan rekan-rekan yang lain kita ini ya, hamba-hamba Tuhan ya, penatua, pengurus dan sebagainya. Hati-hati ya, kita ini dengan kecermatan, kecerdikan manusia mengusahakan strategi manusia. Sampai akhirnya kita lupa bahwa yang menghadirkan kesegaran itu adalah Tuhan sendiri. Oh, kita ini lumayan smart lah, ya. Manusia smart enough. Gitu. Kita bisa mengatur, oh gini, diatur gini. Mesti gini. Tapi persis seperti yang dikatakan Tuhan. Ibadahnya ini adalah perintah manusia. Ini hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nggak ada kehadiran Tuhan. Gitu. Tuhan nggak menerima persembahan pujian mereka. Ini perintah manusia. Ini model keketatan, pengaturan, tapi semuanya perintah manusia semuanya. Bukan kehadiran Tuhan. Maka pertobatan yang sejati ya, di dalam aspek ibadah itu adalah apa, ya ini sudah lihat. Menjadikan Tuhan itu sebagai pemimpin ibadah. Dia yang hadir itu dia sebetulnya adalah Allah sendiri. Dia adalah raja yang memimpin keseluruhan ibadah. Dia adalah liturgosnya, dia adalah the liturgos itu Tuhan sendiri ya. Dan Tuhan sendiri yang memberikan firman melalui hamba Tuhan. Kita ini semua cuma alat di dalam hal ini. Nah, kalau kita mengerti prinsip ini, ya maka kita bisa membaca kembali janji yang dikatakan di sini. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Tambah bersukaria. Nah, so ini istilah tambah ini apa menarik ya, so, tambah itu berarti ada enhanced joy. Ya. Bukan nggak ada sukacita sih tadi ya, sudah ada sukacita. Sudah ada joy, tapi sekarang ini akan tambah bersukacita, akan tambah rejoice, ya, tambah joy. Ada added joy di sini. Ya. Tadinya mereka sudah bersukacita, dan sekarang sukacitanya lebih dalam lagi. Sudah perhatikan ya bagian ini ya. Revival ya, kalau kita bicara tentang kebangunan rohani ya, itu memang saya seringkali revival dalam konteks di mana spiritual liturgy ya, ini apa itu namanya. Satu keadaan yang spiritual itu wilderness, kering kerontang gitu ya. Dan kemudian Tuhan mengaruniakan revival. Betul sih itu ya. Seringkali kita baca seperti itu. Tapi bukan berarti terus kemudian orang yang sudah lahir baru ya, sudah mencicipi ya sukacita di dalam Tuhan. Sudah bukan berarti orang-orang seperti ini
sudah mentok, nggak bisa lagi. Terus revival bukan untuk saya lah. Revival karena untuk orang-orang fasik itu yang perlu bertobat. Oh bukan, saya. Sudah membaca dalam prinsip ini ya, ada istilah akan gitu berarti. Berarti orang-orang yang sudah mencicipi sukacita di dalam Tuhan, ya ini akan lebih dalam lagi, ya, mengalami fresh joy, enhanced joy, sukacita yang lebih dalam, ya, deeper daripada yang selama ini itu sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada satu lagu yang indah ya, saya ini apa hujan berkat ya. Itu ada kata-kata itu by the way saya lagu itu adalah lagu tentang revival saya, dan di situ dikatakan rahmat gerimis ya selama ini turun gitu, rahmat bergerimis turun ya. Ini fair enough ya, mesti mengakui anugerah Tuhan juga, jangan menghina anugerah Tuhan ya. Rahmat bergerimis itu turun ya, tetapi hujan yang kurindu, hujan deras yang kurindu, maksudnya apa saya? Ya ini precisely ayat ini saya. Selama ini memang kita sudah ada sih cicipan sukacita di dalam Tuhan ya, tapi pergumulan revival tentang kebangunan rohani saya, itu mengharapkan sukacita yang lebih deras lagi. Itu namanya revival. Itu namanya pekerjaan Roh Kudus yang tidak biasa ya. Bukan berarti kita menghina pekerjaan-pekerjaan yang biasa, bukan ya saya. Itu kita nggak boleh menghina the day of small things gitu ya, hari-hari yang sederhana ya, kita bertekun di dalamnya, ada anugerah Tuhan yang cukup dan selalu cukup ya. Tapi pergumulan revival, pergumulan kebangunan rohani itu kalau saudara membaca di dalam cerita-cerita ya, baik di dalam sejarah gereja maupun di dalam kitab suci juga, saudara akan mendapatkan ya, itu perbedaan itu seperti ditangkap persis di dalam lagu itu ya saudara. Bukan kita nggak bersyukur terhadap rahmat gerimis ya, gerimis yang dari Tuhan, rahmat gerimis itu kita bersyukur, itu pekerjaan Tuhan betul. Tapi hujan deras yang kurindu, hujan berkat yang deras yang aku rindukan, revival maksudnya, kebangunan rohani. Dan saudara melihat di sini ya, prinsip ini ya, ada enhanced joy ya. Sekali lagi ya, saudara dan saya bukan nggak mengerti ya, harap sih ya, kita bukan nggak mengerti apa itu artinya bersukacita di dalam Tuhan. Tapi kita tahu ya, jatuh bangunnya kita gitu. Kita tahu pergumulan hidup kita ya. Kadang ada saat di mana kita bersukacita ya. Kadang saat di mana kita seperti kayak kehilangan sukacita, atau sukacita seperti kayak tipis kali ya. Seperti kayak Tuhan tuh nggak menjadi sumber sukacita kita yang paling dalam. Seperti kita tertarik lagi dengan berhala yang ini dan yang itu ya. Terus kemudian kita menjadi seperti agak redup, agak sedih dan sebagainya. Makanya kita yang toh sudah mengerti ya, mencicipi sukacita di dalam Tuhan, nggak boleh berhenti mengharapkan true revival. Dan revival itu waktu diberikan ya, orang itu ada kerinduan yang dalam akan perkataan-perkataan kitab suci, dan juga orang akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak. Ya. Mankind shall exalt in the Holy One of Israel. Bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus. Bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus ya. Saudara lihat di sini ya, itu karena apa? Di dalam apa? Di dalam siapa? Itu alasannya jelas di sini ya. Yaitu di dalam Yang Maha Kudus, di dalam Allah sendiri ya, di dalam Kristus. Nah, saudara melihat di sini ya, ada kebangunan kecintaan ya, kerinduan ya akan kitab suci. Lalu terus kemudian ada pemulihan di dalam ibadah. Nah, perhatikan mulai ayat 20. Nah, di sini bicara tentang dimensi sosial, dimensi sosial. Soalnya khususnya di dalam ini ya, kitab nabi-nabi ya, di dalam Perjanjian Lama, baik itu nabi besar seperti Yesaya maupun nabi-nabi kecil ya, Amos, Mika dan sebagainya itu. Saudara kan dapati di sini ya, ibadah Celtic life itu nggak pernah bisa dipisahkan dengan keadilan sosial. Nggak pernah, entah nggak tahu bagaimana ya, ini di dalam teologi belakangan bisa orang menekankan ibadah, tapi terus kemudian seperti nggak terlalu ada tempat ya membicarakan tentang keadilan sosial gitu. Keadilan sosial dianggap seperti kayak agendanya orang kiri gitu misalnya. Itu terlalu kiri gitu ya. Kita orang kanan, orang konservatif nggak ngomongin justice, nggak ngomongin rights. Ini ngawur banget ya. Ini polarisasi yang nggak ada ya di dalam Alkitab ya. Nggak ada. Alkitab nggak kenal polarisasi seperti ini. Seperti orang kanan hanya memikirkan tentang ibadah, memikirkan tentang etika aborsi ya. Memikirkan tentang pandangan yang jelas ketat tentang isu LGBT gitu misalnya ya, itu namanya kanan gitu ya. Terus kalau kiri itu yang urusannya tentang ini itu keadilan lah, kemiskinan dan sebagainya. Ini ngawur banget ya, ini polarisasi politik ya, ini bukan ajaran firman Tuhan. Di dalam ajaran firman Tuhan, kalau saudara kembali kepada ini kitab seperti Yesaya, Mika, Amos,
again, baik nabi besar maupun nabi kecil, ya, saudara akan mendapati ya, ibadah yang sejati itu nggak bisa dipisahkan dari dimensi sosial. Alkitab bukan cuma memberikan kritik kritik ibadah, ya, kritik kehidupan beribadah, tapi juga memberikan kritik sosial, memberikan kritik sosial. Dan saudara mendapat itu dengan sangat jelas ya di dalam Yesaya, precisely bagian yang kita baca ini. Setelah bicara tentang pemulihan ibadah, ya, setelah sebelumnya bicara tentang pemulihan kecintaan orang terhadap kitab suci, saudara membaca dalam ayat ke-20, orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Siapa sih itu orang-orang yang gagah sombong? Berakhir dan orang pencemooh akan habis, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang-orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak. Saudara, mustahil ya, mustahil di dalam kehidupan kita itu mempunyai kecintaan terhadap firman Tuhan yang benar. Mustahil di dalam kehidupan kita itu dipulihkan kehidupan beribadah kita. Tapi kita di dalam kehidupan ini masih dikuasai oleh like and dislike. Saudara menjadi orang yang diskriminatif. Saudara ada kebencian terhadap orang-orang tertentu. Ya mustahil lah, saudara ada pemulihan ibadah itu gimana ceritanya gitu. Kita merendahkan orang-orang miskin, ya. Kita merendahkan orang-orang yang sederhana, ya. Terus kita suka sekali mendekati orang-orang yang powerful, orang-orang yang dianggap beneficial, entah itu berjabatan, punya kuasa politik, pemimpin-pemimpin, atau orang kaya, dan orang terkenal, dan seterusnya. Ya mustahil lah, ada pemulihan ibadah gitu. Karena ini highly connected, ini nggak bisa dipisahkan. Bagi nabi-nabi, ini bukan sesuatu yang bisa dipisahkan. Sekali lagi ya, Tuhan itu menjanjikan bahwa orang-orang jahat seperti ini ya, ini akan dilenyapkan. Mereka akan tidak ada lagi. Troublemakers ini ya, troublemakers ini akan disingkirkan oleh Tuhan. Ini adalah akhir dari penyalahgunaan, daripada manipulasi, daripada abuse yang ada di dalam struktur-struktur sosial. Oh, saudara jangan ini ya, jangan naif dengan pikir gereja itu imun terhadap ini semua gitu. Oh, itu kan cuma terjadi di dalam wilayah politik. Oh, kalau gereja ya nggak cocok lah bicara ini. Siapa yang bilang saya gitu? Saudara baca saja di dalam kitab suci gitu. Salah satu yang paling corrupted di dalam kitab suci itu adalah struktur keagamaan. Apakah ini cuma terjadi dalam zamannya Yesus? Apakah ini cuma terjadi dalam zamannya Yesaya gitu? Oh ya, itu waktu itu korup sekali, itu kan zamannya Yesaya ya, itu kan zamannya Yesus. Zaman saya sekarang enggak. Zaman saya sekarang jauh lebih bersih kok, struktur di dalam ini keagamaan, dunia keagamaan itu bersih. Justru saya seringkali struktur di dalam dunia keagamaan yang enggak kalah korup, yang paling korup, yang korupnya enggak tanggung-tanggung saya dibandingkan dengan ya yang somehow enggak berbau agama gitu. Bawa nama agama, pakai istilah-istilah agama dan sebagainya. Tapi ya di dalamnya itu corrupted sebetulnya itu. Ini menakutkan ya kalau kita memikirkan itu. Mungkinkah Tuhan itu berkenan menerima ibadah orang-orang seperti itu? Nggak mungkin, nggak mungkin. Karena di mana tidak ada keadilan sosial, ya, di mana orang-orang seperti ini terus berkuasa, ya nggak ada pemulihan apa Bagaimana pemulihan? Yang pasti bukan untuk mereka. Pemulihan ibadah waktu dikerjakan itu ada pemulihan sosial, ada pemulihan sosial, dan ini bukan agenda partai kiri, bukan, nggak ada urusannya dengan kiri atau kanan, tengah, belakang dan sebagainya, nggak ada. Ini urusannya adalah dengan message yang disampaikan oleh kitab nabi-nabi, dihentikan oleh Tuhan sendiri, ketidakadilan sosial, structural ini ya, social structural chaos itu ya, itu di reorganize oleh Tuhan, di reorganize ya. Di recreate ya, ada recreation di sini, di revive oleh Tuhan sampai kepada sendi itu ya. Sekali lagi ya, pekerjaan saudara ya, itu bagaimana kehidupan keluarga saudara ya, studi ya, bagaimana saudara belajar dan sebagainya, itu semuanya di reorganize oleh Tuhan. Dan nggak bisa hanya bicara tentang ibadah, saya nggak bisa. Kita hanya bicara tentang ibadah hari Minggu, nggak cukup banget, saya nggak bisa itu gitu. Saudara kalau membaca di dalam ini perjanjian baru kan ada satu ayat ya, ini Yakobus yang ibadah yang sejati, mengunjungi janda-janda miskin. Itu ibadah sejati, Apa sih artinya ya? Ibadah
ibadah yang sejati mengunjungi janda-janda miskin, orang-orang yang kekurangan. Maksudnya apa, saya? Ya precisely ini, saya sekali lagi ya. Ibadah yang sejati itu tidak bisa dipisahkan dari dimensi sosial. Saudara, kalau kita nggak tertarik ya dengan ini ya, dengan isu-isu sosial, kita nggak tertarik dengan ketidakadilan sosial, kita nggak mau tahu. Yang penting saya nyanyi lagu himne, ya, yang penting ibadah saya konservatif, ya, yang penting pandangan teologi saya toh konservatif dan sebagainya. Tapi kita nggak tertarik dengan isu-isu sosial, ketidakadilan sosial. I don't think so. Itu apa bicara tentang kebangunan rohani yang sejati. Gitu. Itu bukan ibadah yang betul-betul menyegarkan. Fresh joy yang ada dalam ibadah itu highly connected dengan ayat 20 dan 21. Apa sih yang dilakukan orang di sini? Ya kita bisa agak detail ya, mungkin ini bagian terakhir gitu ya, bagian terakhir ya, mengakhiri dengan negatif. Tapi ini penting ya karena kita perlu reflect ya, apa kita termasuk adalah orang-orang yang seperti ini. Siapa itu? Orang gagah, sombong ya, yang akan diakhiri oleh Tuhan. Siapa itu pencemooh ya? Sekali lagi ya, ini orang gagah sombong ya. Ini adalah orang yang punya kekuatan, yang punya power. Kalau nggak ada power ya dia nggak bisa gagah sombong. Orang miskin susah sombong, meskipun bukan nggak mungkin ya. Orang miskin ya susah untuk abuse power karena memang nggak ada pada dia gitu. Mau apa nih dia? Tapi orang yang punya power, power apapun ya, mungkin financial power, political power, or perhaps even religious power, gitu ya. Itu bisa punya kecenderungan untuk abuse their power ya. Karena dia punya koneksi yang baik ya, karena dia punya networking yang baik, tapi dia pakai itu ya untuk menghancurkan. Bukan untuk menabur kebaikan, tapi untuk menghancurkan ya, untuk memfitnah, untuk menghasut dan sebagainya dan sebagainya. Ini menakutkan ya, menakutkan kalau terjadi di dalam gereja, menakutkan. Karena orang-orang seperti ini akan dilenyapkan oleh Tuhan. Kalau pertobatan yang sejati true revival dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan, maka ini akan dibereskan pasti. Tuhan akan membereskan bagian ini. Ini adalah bagian yang nggak mungkin untouched oleh pekerjaan Tuhan. Ini adalah bagian yang akan disentuh pasti oleh Tuhan. Siapa itu pencemooh? Pencemooh itu istilah pencemooh kalau sudah membaca di dalam ini ya, kitab suci ya, khususnya Perjanjian Lama. Itu punya nuansa, punya pengertian orang-orang yang nggak mengakui adanya standar moral. Pencemooh namanya. Bagi mereka, itu kan menurut lu. Ya, kalau hidup itu gini loh, mestinya gini. Itu kan menurut lu. Nggak ada lah yang namanya absolut itu nggak ada. Itu setiap orang berhak menentukan sendiri. Hidup ini ya tergantung masing-masing lah dia mau bagaimana. Ini namanya pencemooh. Pencemooh itu bahasa Indonesia ya agak ini ya kontemporer. Orang nyinyir, orang nyinyir ya. Apapun dinyinyirin gitu ya, pencemooh ya. Nggak ada kebenaran, nggak ada yang bisa dikatakan benar. Semua juga bisa diputar jadi salah. Orang apa misalnya sedang bersungguh-sungguh gitu ya, melayani Tuhan, dia mah cuma pura-pura, dia cuma pura-pura. Selalu ada yang bisa diputar gitu ya. Ada orang yang apa pengabdiannya tulus gitu kan. Dia mah lu jangan terlalu gampang percaya sama dia. Dia kayaknya sedang teatrikal. Selalu saja ada yang bisa diputar gitu ya. Selalu ada yang bisa dipadamkan gitu ya. Ya ini namanya pencemooh. Pencemooh ini adalah orang-orang yang nggak mendorong orang untuk lebih mengikut Tuhan, tapi menghancurkannya. Ini adalah orang-orang yang sebetulnya hatinya itu bukan pada Tuhan, ya. Dia nggak mencintai Tuhan, tapi dikuasai oleh cinta diri sebetulnya. Mencintai dirinya sendiri. Interest saya ada pada orang-orang seperti ini. Interest saya itu bukan untuk kerajaan Allah. Bukan, apalagi tadi bicara tentang pemulihan ibadah lah, atau bicara interest saya bukan di sana. Interest saya dia itu adalah dirinya sendiri. Interestnya dia itu adalah ya karena dia mesti mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, maka dia nggak sungkan-sungkan untuk membiarkan ada kekacauan terjadi. Nggak apa-apa juga. Biarkan di dalam gereja terjadi keributan ya, terjadi apa, yang penting kan saya ini apa makin confirm ini apa posisi saya makin confirm, saya makin disukai orang ya, saya lebih aman dan sebagainya. Mau terjadi keributan, kerusakan dan sebagainya, doesn't matter. Karena apa ya karena memang nggak ada cinta akan jemaat, nggak mencintai jemaat. Yang dicintai adalah dirinya sendiri. Kalau sudah membaca di dalam ini ya, di dalam Perjanjian Lama, itu banyak sudah dicatat cerita-cerita seperti ini. Di dalam zaman Yesus pun juga ada pemimpin-pemimpin agama seperti ini. Dan sepanjang sejarah dunia, ini akan terus berlanjut.
Nggak ada yang imun, nggak ada satu zaman yang imun terhadap kerusakan ini. Nggak ada, saya. Nggak ada. Gereja saudara dan saya kayaknya juga nggak imun, saya. Nggak ada gereja yang imun terhadap ini, saya. Sepanjang sejarah akan terus-menerus berulang. Harap, saya harap Tuhan berbelas kasihan kepada kita sehingga kita bukan orang yang melakukan hal tersebut, ya. Karena ini adalah orang yang akan dilenyapkan oleh Tuhan, ya. Kalau kita membaca di dalam bagian ini, ya. Orang-orang ini adalah orang yang akan dilenyapkan oleh Tuhan. Mengapa, saya? Karena pekerjaannya itu merusak pekerjaan Tuhan. Merusak pekerjaan Tuhan. Lalu kita membaca ya, ayat 21, bagian ini bagian yang terakhir. Mereka apa sih detailnya? Ya, mereka begitu saja menyatakan seorang berdosa di dalam suatu perkara. Begitu saja menyatakan seorang berdosa di dalam suatu perkara. Nggak ada bukti, ya, nggak ada cukup bukti, nggak ada apa ya, pokoknya ya tebar hoax saja gitu. Tebar hoax saja, tebar fitnah saja. Ya fully jalan. Ya Yesus itu kayaknya penghujat gitu. Yesus ini menghujat aja, tebar saja gitu hoaxnya. Setelah itu ya benar ya. Kalau perlu ciptakan saksi dusta untuk mendukung teori itu. Ciptakan orang-orang yang dihasut ya supaya bisa menghidupkan ya apa cerita tersebut. Saudara melihat di dalam kehidupan Yesus sendiri ya, dia mengalami itu. Ada orang-orang yang bersaksi dusta ya tentang Yesus. Padahal itu nggak pernah ada, nggak pernah ada. Yesus bukan penghujat Allah, for sure bukan. Dia nggak pernah, bukan saja nggak pernah menghujat Bapaknya, dia melakukan dengan sempurna kehendak Bapaknya. Tapi terus kemudian narasi yang dihadirkan adalah seseorang yang menghujat Allah, ya. Seseorang yang menghujat Allah. Dibangkitkan ini apa itu saksi-saksi palsu, ya. Sehingga orang-orang yang nggak berdosa, ya, ini nggak berdosa bukan dalam pengertian sinless, dalam pengertian nggak pernah melakukan kesalahan sama sekali, bukan itu poinnya, tapi the innocent gitu dalam hal ini. Orang yang nggak bersalah, ya. Mungkin terjemahan lebih baik orang yang nggak bersalah. Gitu. Orang yang nggak bersalah ini ya akhirnya dikorbankan ya melalui ya ini sih, melalui fitnah-fitnah yang kejam ini. Cara politik ya, cara politik untuk menghancurkan. Cara politik untuk melakukan karakter asasinasi ya, sepanjang sejarah terjadi seperti ini. Yesus pun juga mengalami karakter asasinasi di dalam kehidupannya. Sehingga terus kemudian rakyat banyak itu ya terhasut juga. Ya kayaknya kita ini bahaya orang. Kita mesti menghancurkan dia. Kita mesti menyalibkan dia. Mengapa Ya karena ini. Karena ada saksi-saksi dusta. Karena seperti yang kita baca persis di dalam bagian ini ya. Mereka begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara. Ya. Dukungannya apa ya? Buktinya apa ya? Hati-hati ya, itu komunitas Kristen yang sehat ya, komunitas Kristen yang sehat yang diberkati Tuhan, yang dikasih Tuhan, itu nggak gampang kemakan hoax ya, nggak gampang kemakan fitnah. Itu komunitas yang sehat ya. Komunitas yang nggak sehat ya, komunitas yang berbahaya ya, gampang sekali dicuci dengan isu fitnah, hoax dan sebagainya. Itu komunitas yang bahaya sekali ya, betul-betul bahaya. Karena apa ya? Karena orang begitu saja menyatakan seorang berdosa di dalam suatu perkara. Ya. Gampang terhasut. Ya. Ada budaya hasut menghasut. Ya. Lalu orang gampang menghasut dan gampang terhasut juga. Hati-hati ya, hati-hati ya. Kalau pekerjaan Tuhan dinyatakan ya. Sekali lagi ya, aspek ini bukan aspek yang untouched ya. Ini aspek yang akan dibereskan oleh Tuhan. Mereka begitu saja menyatakan seorang berdosa di dalam suatu perkara. Makanya di dalam Alkitab ini apa? Kecuali kesaksian ini ya Pak, beberapa orang, 2 orang atau lebih, kita nggak boleh terlalu gampang ya, itu termakan dengan isu-isu berita-berita yang nggak jelas ini sumbernya dari mana, terus motivasinya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sepanjang sejarah ya, kita mendapati persoalan seperti ini terus-menerus terjadi. Bahkan juga di dalam gereja Tuhan, sadly di dalam gereja Tuhan juga, yang nggak immune terhadap persoalan ini. Kalau kita bicara tentang pemulihan ibadah, mungkin ini ya, banyak orang, ya kita perlu itu pemulihan ibadah, ya fresh joy itu penting. Kalau kita bicara tentang ini kecintaan terhadap kitab suci ya, kebangunan kecintaan terhadap firman Tuhan, banyak orang akan berkata amin, ya penting itu ya, amin, haleluya gitu ya, betul gitu ya. Tapi waktu kita touch bagian ini ya, banyak orang akan malu waktu kita melihat bagian ini. Bagian ini jarang sekali dibicarakan. Karena apa? Ya karena mungkin ini di dalam gereja termasuk dosa yang ditoleransi. Kalau di dalam gereja itu nggak meninggikan firman Tuhan. Kayaknya office banget ya. Gereja kok nggak mementingkan firman Tuhan, gimana sih? Langsung ditegur dengan keras. Kalau gereja ibadahnya itu sembarangan dan sebagainya, bisa ada teguran dengan keras. Ya. Tapi kalau di dalam gereja terjadi ketidakadilan seperti ini, bagaimana?
Semua orang seperti diam gitu ya. Semua orang ya beginilah ya, memang di dunia ini ada persoalan, di dalam dunia ini ada dosa dan sebagainya gitu ya. Hati-hati ya saya. Kadang-kadang di dalam teologi Injili ya, kita kalau nggak hati-hati ya, itu selektif ya saya di dalam menegur dosa. Selektif di dalam menegur dosa. Dosa tentang penyelewengan Alkitab, wah ditegur dengan keras. Dosa tentang ini apa, tentang ibadah yang ditegur dengan keras. Bagaimana dengan dosa ini saya yang di ayat 21, 20 dan 21? Penyalahgunaan kuasa ya. Sengaja menabur fitnah, sengaja menabur hoax. Ini bagaimana saya penyelesaiannya? Sekali lagi ya saya, waktu Tuhan bekerja, dia akan memurnikan bagian ini. Kalau komunitas kita adalah komunitas yang sehat, saya. Kalau komunitas kita adalah komunitas yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan akan menghentikan ya, hal-hal seperti ini. Kecuali ya, Tuhan membiarkan. Ya, kalau Tuhan membiarkan itu menakutkan ya, saya. Kalau Tuhan membiarkan, ya, saudara jangan pikir, ya ternyata nggak apa-apa tuh, nggak ada teguran. Ya mungkin bukan nggak ada teguran, Tuhan sudah membiarkan. Itu sangat menakutkan, saya, kalau Tuhan membiarkan. Sekali lagi ya, saya. Kita baca yang pertama di sini. Mereka begitu saja menyatakan seorang berdosa di dalam suatu perkara. Kenapa saya ini seorang dinyatakan berdosa begitu saja di dalam suatu perkara? Ya karena orang ini powerless lah pasti gitu. Karena orang ini nggak punya banyak koneksi. Gitu. Ya orang yang punya banyak koneksi, yang punya banyak backing dan sebagainya berbahagia gitu ya. Nggak terlalu gampang tuh. Tapi orang-orang yang kecil ya gampang sekali ya saya disingkirkan. Sangat gampang dikorbankan. Kalau gereja adalah gereja yang sehat, so, kita punya kepekaan ya terhadap orang-orang yang sederhana seperti ini. So, ada kepekaan. Kita nggak bisa gampang ya, gampang menyatakan orang berdosa, apalagi orang yang nggak ada backingannya gitu ya. Orang yang gampang dikorbankan, orang kecil ya sudah dia aja yang salah gitu kan ya. Tapi kalau orang yang penting kayaknya harus langsung dilindungi, nggak pernah bisa salah dan sebagainya karena dia orang penting. Sudah sekali lagi ya, waktu Tuhan bekerja, dia nggak memberikan aspek ini untouched. Ini pasti akan di-reorganize, akan di-recreate oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja secara holistik, saya bukan Tuhan yang bekerja cuma di dalam aspek kaotik, bukan cuma Tuhan yang bekerja di dalam aspek pembacaan Alkitab saja, bukan, tapi di dalam juga penghayatan Alkitab di dalam kehidupan sosial termasuk Yang kedua saya, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Jerat dipasang terhadap siapa saya? Terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Maksudnya apa sih saya? Saudara, waktu kita menegur dosa, ya itu ada resiko ya saya. Ada harga yang harus dibayar. Gereja ya yang mau menaati Tuhan ya dan tidak kehilangan prophetic ministry-nya ya, itu ada harga yang harus dibayar. Hamba Tuhan ya, yang berani menegur dosa ya, itu ada harga yang harus dibayar ya, ada harga yang harus dibayar. Dan sudah membaca di dalam bagian ini ya, orang yang menegur itu akan dipasang jerat bagi mereka. Nah inilah saya ketidakadilan yang ada di dalam dunia. Orang yang terus-menerus ya menegur dosa ya, karena dipimpin Tuhan ya, bukan karena kedagingannya, kita nggak bicarakan yang salah di sini. Tapi yang dipimpin Tuhan untuk menegur dosa. Ya. Hidupnya itu sebetulnya berada di dalam bahaya. Saya. Karena apa ya? Ya karena setan nggak senang. Dan setan akan menggerakkan orang-orang untuk memasang jerat terhadap dia. Kalau bisa orang ini dihancurkan. Karena apa saya? Karena orang ini merusak kerajaan setan. Karena orang seperti ini saya itu mengganggu pekerjaan iblis. Maka harus dihancurkan. Ya, lebih baik mana saya? Dihancurkan oleh setan atau dihancurkan oleh Tuhan? Waktu kita mengikut Tuhan, ya, saudara dan saya mungkin terus-menerus mendapat serangan dari iblis. Dipasang jerat, ya, karena kita mengatakan kebenaran. Karena kita berani menyatakan yang salah. Karena kita berani menegur dosa. Tapi kita berada di dalam pihak Tuhan. Meskipun menderita karena nama Tuhan, itu jauh lebih baik dan jauh lebih aman ya, daripada kita berada di dalam kerajaan kegelapan. Aman secara dunia, ya. Saudara nggak diutak-atik, ya, nggak ada orang menyerang saudara, nggak ada orang pasang jerat terhadap saudara, tapi saudara bermusuhan dengan Tuhan sendiri. Itu posisi yang sangat tidak aman, saya. Posisi yang sangat gampang tergelincir dan jatuh, ya. Posisinya orang fasik sebetulnya, karena dia berhadapan dengan Tuhan sendiri. Sekali lagi, saya hidup di dalam dunia, ya, nggak mungkin nggak menderita, gitu. Nggak mungkin nggak ada musuh, ya, nggak mungkin, saya. Nggak mungkin. Pertanyaannya itu musuh saudara itu Tuhan atau setan, itu saja. Kalau kita berpihak
pada Tuhan, ya kita akan dimusuhi oleh setan dan para pengikutnya. Ada orang-orang jahat yang akan memasang jerat terhadap orang yang menegur dosa, ya, menyatakan kebenaran. Itu sekali lagi ya, selalu ada resiko. Yesus Kristus sendiri ya mati di atas kayu salib karena itu, karena dia menyatakan kebenaran. Dan saudara dan saya diajak untuk gak kehilangan fungsi profetik ini ya di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita ya. Terus berjalan mengikut Kristus ya, meskipun ada jerat yang bisa dipasang orang. Ini yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, mendesak orang benar dengan alasan yang tidak. Orang benar didesak dengan alasan yang tidak, atau di dalam terjemahan bahasa Inggris ya. With an empty plea, turn aside him who is in the right. Saudara, orang baik itu ya, banyak orang suka gitu. Orang baik banyak orang suka ya. Mungkin orang yang rendah hati ya, orang yang lemah lembut ya, itu banyak orang suka. Tapi orang benar itu menggigit ya, orang benar itu. Karena orang benar waktu dia tampil nggak tentu baik untuk dia gitu. Orang benar bisa menyatakan kebenaran, lalu terus kemudian kebenaran yang dinyatakan ternyata menyinggung mungkin, tapi itu menyinggung manusia lama, nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Menyinggung ego ya. Menyinggung ego manusia, ya. Menyinggung kesombongannya manusia, ya. Menyinggung kemunafikan, menyinggung kepalsuan, menyinggung dusta, menyinggung kepura-puraan dan sebagainya. Makanya orang benar itu ya dibenci, ya. Orang benar. Yesus itu orang benar dan dia dibenci. Sudah melihat di sini ya, yang dikatakan di sini, bukankah ini benar di dalam kehidupan Kristus ya? Yesus itu adalah orang benar yang didesak dengan alasan yang tidak. With an empty plea, turn aside him who is in the right. Lihatlah kehidupan Kristus. Dan saudara dan saya, sekali lagi ya, diajak untuk mengikut Kristus. Kita itu berada di dalam posisi Kristus. Siapa yang berada di dalam posisi Kristus? Ya ini. Mereka yang didesak dengan alasan yang tidak. Kalau kita nggak siap ini ya kita berarti nggak siap mengikut Kristus. Kalau kita mengikut Kristus tapi kita nggak siap mengalami ini, ya berarti kita nggak siap mengikut Tuhan. Ini bukan glorifying penderitaan ya, bukan ini. Ini juga bukan victim mentality, bukan. Ini just simply bicara tentang union with Christ. As simple as that. Bicara persekutuan dengan Kristus ya, itu kita akan mengalami ini seperti di dalam kehidupan Kristus, meskipun takaran kita tentu berbeda-beda ya, nggak sama dengan takaran yang dialami oleh Kristus. Tapi inilah tandanya kalau kita on the right track, kalau kita betul-betul dipersekutukan dengan Kristus ya, saudara dan saya akan mengalami ini di dalam kehidupan. Dan ini terus-menerus sampai kita berjumpa dengan Kristus. Harap waktu kita membicarakan tentang true revival, kita nggak cuma berhenti hanya pada tadi ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke 18 ya, ayat yang ke 19 maksudnya bicara tentang sola scriptura gitu ya, bicara tentang pentingnya firman Tuhan, lalu terus kita bicara tentang pemulihan ibadah dan sebagainya. Jangan lupa bicara juga ayat 20 dan 21. Karena waktu kebangunan rohani terjadi, Tuhan juga akan masuk ke dalam bagian ini. Membereskan ketidakadilan. Bahkan juga yang terjadi di dalam gerejanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kami berdoa supaya Engkau menghidupkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang berpihak kepada Tuhan, yang mengikuti Tuhan, yang menyertai Tuhan, dan sekalipun ada penderitaan, ada harga yang harus dibayar, kami bersyukur karena Engkau yang sudah terlebih dahulu membayar harga yang mahal demi menyelamatkan kami. Apakah artinya harga yang kami bayar jika dibandingkan dengan darah yang Engkau curahkan di atas kayu salib? Kami bersyukur Tuhan, kami diundang untuk mengikuti jalan cerita Tuhan, kehidupan Tuhan, jalan Tuhan, dan berikan kepada kami kekuatan perseverance, berikan kepada kami ini kesetiaan di dalam perjalanan kehidupan kami mengikuti Engkau, dan bangunkanlah gereja-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.